Kalau Anda perhatikan ini ya, sekarang isu soal ijazah Jokowi itu kalau ibarat lapangan atau permainan sepak bola, sekarang mainannya lapangan sepak bolanya sudah betul-betul becek ya. Karena ini kok sekarang jadi melebar kemana-mana. Setelah gagal menyeret Megawati dan SBY dalam karut-marut dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, sekarang ini para pendukungnya, atau kalau para netizen menyebutnya sebagai termul atau ternak Mulyono, tampaknya mulai mencari sasaran baru. Yang jadi sasaran saat ini adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga seorang jenderal berinisial SS yang disebut sebagai bagian dari geng Makassar. Berarti ada saingannya geng Solo dong ya. Ada, kalau geng Solo kan dikenal jenderal-jenderal di kepolisian dan TNI yang mereka ini karirnya menanjak cepat karena mereka pernah sama-sama ketika Jokowi menjadi wali kota Solo, mereka ada yang menjadi Kapolres, Wakapolres, dan juga menjadi Komandan Kodim ya. Sebelumnya kan nama Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan AHY Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan nama Habib Rizik Sihab juga ikut dibawa-bawa. Tetapi yang menarik itu adalah posisi Rismon Sianipar ini ya, yang sesungguhnya sekarang ini kan dia harusnya sudah bermetamorfosa menjadi ternak Mulyono juga dan berada dalam satu gerbong dengan mereka ini, para pendukung Jokowi Widodo. Nah, tapi dia juga tetap menjadi sasaran. Bahkan kalau Rismon ini sekarang jadi sasaran dari kedua belah pihak. Baik mereka yang tadinya juga mendukung Rismon karena dia berada di barisan yang menentang ijazah Jokowi, yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Tetapi dia juga tetap menjadi sasaran dari para pendukung Jokowi yang tadinya berhadapan dengan Rismon. Nasib Rismon ini bahkan lebih buruk karena namanya digunakan untuk menyerang para tokoh tadi, tapi ijazah S2 dan S3 dia dari Yamaguchi University di Jepang juga terus dipersoalkan. Bahkan ini saya melihat ada juga yang membuat konten bahwa Rismon dan istrinya itu menipu Joko Widodo dan dia membawa kabur uang 50 miliar milik Jokowi ke luar negeri. Apa banget ini posisi dari Rismon ini ya. Rismon sebelumnya seperti dalam tayangan dibikin channel, namanya dibikin channel. Ini di akun dibikin channel kan membuat di situ menyatakan bahwa ada pengakuan dari Rismon bahwa dia memiliki pembicaraan rahasia konspirasi di balik hebohnya persoalan ijazah Jokowi. Ada nama Puan, AHY dan Habib Rizik yang terlibat. Sementara Yusuf Kala mantan wakil presiden itu disebut bertemu dengan Roy Suryo dan Dr. Tiva serta menjanjikan uang 50 miliar untuk menjaga agar isu kasus ijazah Jokowi ini terus menjadi perbincangan publik. Lah kok sekarang malah dia yang disebut membawa kabur uang Jokowi 50 miliar. Nah, kalau balik lagi ke tadi, konten dibikin channel itu kemudian kan ini rupanya diunggah di berbagai platform media sosial. Salah satunya ini saya lihat adalah akun TikTok Putra Virgo. Benarkah narasi ijazah palsu hanyalah sebuah komoditas politik berlabel miliaran rupiah? Sebuah tabir gelap yang selama bertahun-tahun menutupi hiruk-pikuk isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini benar-benar runtuh dari dalam. Apa yang semula dikemas sebagai gerakan moral mencari kebenaran, hari ini terindikasi kuat sebagai sebuah operasi senyap yang didanai secara fantastis. Dalam kesaksian terbarunya yang kini viral, Rismon Sianipar mengungkap detail sebuah pertemuan rahasia yang diduga terjadi di sebuah lokasi eksklusif. Di sana, sejumlah oknum elit politik bertemu langsung dengan Roy Suryo untuk merancang strategi besar. Tujuan pertemuan itu hanya satu, memastikan isu ijazah palsu Presiden Jokowi terus bergulir di masyarakat, tidak peduli seberapa banyak fakta yang telah membantahnya. Rismon menyebut pertemuan itu adalah titik awal di mana skenario disusun, mulai dari manipulasi data digital hingga pembagian peran di media sosial. Rismon mengaku menyaksikan sendiri bagaimana kesepakatan itu dibuat di bawah meja. Namun kejutan sesungguhnya terletak pada nilai kontrak yang disebutkan oleh Rismon. Ia secara gamblang menyatakan bahwa Roy Suryo dan gengnya tidak bekerja secara cuma-cuma. Rismon mengklaim memiliki bukti bahwa mereka menerima bayaran miliaran rupiah untuk menjalankan operasional fitnah ini. Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai tim teknis, menyewa jasa influencer, hingga melakukan mobilisasi opini secara masif. Ini bukan lagi soal idealisme pakar, ini murni bisnis fitnah. Bayarannya sangat besar, mencapai angka miliaran untuk memastikan kegaduhan ini tidak berhenti, tegas Rismon. Pernyataan ini seketika meruntuhkan kredibilitas intelektual yang selama ini dibangun oleh kubu Roy Suryo. Rismon juga membedah apa yang ia sebut sebagai geng Roy Suryo. Di dalam struktur ini terdapat pembagian tugas yang sangat rapi. Ada yang bertugas sebagai pencari celah pada foto-foto lama, ada yang bertugas membangun narasi provokatif di media sosial, dan ada yang bertugas menjadi juru bicara di berbagai forum publik. Setiap anggota tim dikabarkan mendapatkan jatah dari dana miliaran yang mengalir dari oknum elit politik tersebut. Rismon menyebut pembocoran ini ia lakukan karena ia merasa dimanfaatkan sebagai alat teknis tanpa mengetahui sejak awal bahwa ada motif uang yang begitu kental di balik gerakan ini.
Tersingkapnya kesepakatan rahasia dan aliran dana miliaran ini mendapat perhatian serius dari jajaran tertinggi pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Mahfud MD dikabarkan telah menerima laporan detail mengenai kesaksian Rismon Sianipar. Luhut menegaskan bahwa siapapun oknum elit yang membiayai fitnah untuk merusak marwah kepala negara akan diproses secara hukum tanpa ampun. Sementara itu, Mahfud MD menekankan bahwa pengakuan Rismon ini bisa menjadi alat bukti kunci bagi kepolisian untuk menjerat para pelaku dengan pasal penipuan, penyebaran hoax, hingga tindak pidana pencucian uang. Kini, Roy Suryo dan kelompoknya berada di persimpangan jalan paling kritis dalam karir mereka. Apa yang selama ini dia sendiri? Pakar telematika Rismon Sianipar, sosok yang kini menjadi pusat perhatian karena keberaniannya membongkar skandal di balik layar, kembali melontarkan pernyataan yang membuat publik terhenyak. Bukan lagi sekadar elit partai atau oposisi, Rismon secara gamblang menyebut ada beberapa menteri aktif yang ikut nimbrung dan mendanai proyek ijazah palsu ini. Benarkah ada musuh dalam selimut yang sedang merancang kejatuhan sang presiden? Dalam kesaksian terbarunya yang kini menggemparkan ruang publik, Rismon Sianipar mengungkap sebuah fakta yang sulit dipercaya. Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita bongkar pendapat para netizen terkait video berikut ini. Assalamualaikum, mantan Presiden Jokowi alias Mulyono banyak masalah tapi kok masih dibela udah masukin penjara biar tahu rasa. Halo Pak Presiden Prabowo, nggak usah ngurusin Iran, pasangan Amerika dan Israel. Urusin aja dulu kisru ijazah Jokowi yang udah tahunan gak kelar-kelar, malah melebar kemana-mana. Selama Jokowi masih berkeliaran gak akan tentram negara ini. Mudah-mudahan Tuhan segera memberi aja pada Jokowi dan keluarganya. Prabowo takut sama Jokowi. Perkara hukum di negara Konoha lucu kali. Belum dibuktikan kebenaran ijazahnya, malah orang yang menuduh ijazah dan orang yang support terungkapnya ijazah justru yang dipermasalahkan. Dasar ketololan otak diputar tidak waras. Jokowi sudah saatnya wajib ditangkap punya ijazah palsu, sekarang tuduhan palsu. Penegak hukum yang tidak adil dan memihak Mulyono sehingga isu ijazah tidak selesai. Buat Jokowi ngapain repot-repot sampai menyewa pengacara para YouTuber kalau ijazahnya Jokowi asli. Ijazah bukan suatu benda yang terlarang atau tabu untuk diperlihatkan karena ijazah bukan alat kelamin. Termul anggotanya PKI. Fitnah apalagi ini, secepatnya aparat penegak hukum harus segera bertindak. Cari dan ngejar teroris saja bisa cepat ketangkap. Mestinya masalah informasi ini polisi juga bisa. Rakyat sudah muak mengapa masalah ijazah Jokowi sampai hari ini hanya muter-muter saja. Harusnya ketegasan Presiden untuk mengambil tindakan buat Mulyono biar negara tidak resah hanya urusan ijazah yang bikin anak bangsa terpecah belah. Harusnya ambil tindakan dan adili itu ijazah secepatnya. Semua bisa tuntas kalau Pak Prabowo bisa tegas untuk mengakhiri masalah ijazah dan masalah korupsi. Selama Jokowi masih gentang-gayangan, rakyat sudah tidak percaya pemerintahan. Ijazah Jokowi tetap palsu. Kalau Termul mencari orang yang tersangka untuk diajak untuk diberi RJ, malah semakin ragu keaslian jasa Jokowi. Ternak-ternaknya Jokowi dan geng solonya Jokowi harus segera diadili sesuai dengan fitnah mereka kepada JK dan yang lainnya. Keberhasilan JKW waktu jadi pemimpin dengan strategi liciknya menampilkan pencitraannya lalu dianggap JKW Satrio Panigit dari Solo. Tapi sekarang terbukti dengan nyata kebohongan licik jahatnya. Akhirnya JKW dinobatkan JKW Satrio Kewirangan Nasional. Cocok lamul termul hahaha kiki. Risma manusia bermuka dua, satu orang ini bisa bikin RKR terpecah. Harusnya para penegak hukum tutaskan dulu kasus ijazah asli atau tidak. Rakyat menunggu kebenaran sesungguhnya, tapi catatan harus jujur juga, jangan ada yang ditutupin. Kan lagi enak makanin duit, boleh maling rame-rame, kalau selesai nanti cuma dapat gaji doang, udah nggak ada akhlak apa. Secepatnya lah Pak JK membuat laporan. Bodoh aja kalau dipercaya resmen, kalau manusia cerdas semua itu dari ulah Jokowi. Coba kalau JK ijazahnya benar-benar nggak mungkin bener beli-beli dan muter-muter begini, malah neko-neko nuduh orang besar. Sadarlah hidup ini bakal mati, jangan nyusun dosa buat bekal di akhirat rugi.
Rugi kalau menang di dunia, rugi diceburkan neraka. Kekal tobatlah selagi masih ada waktu. Hukum harus ditegakkan, tinggal nunggu pemerintah Presiden Prabowo. Apa kita masih bisa percaya kepada Rismon yang sudah mengkhianati sumpahnya sendiri pada hakim? Selama orang itu tersandra kasus oleh Mulyono, apakah masih bisa dipercaya? Kalau memang itu benar, kenapa Rismon tidak muncul? Kalau tidak ada bukti Rismon menghadapi 3 kasus, logika yang saya saja. Coba Sina saja tidak membela si Rismon, malah membela Bang Roy. Bagaimana publik mempercayai si Rismon kabar hoak itu? Yang saya lihat Rismon ternak Jokowi mempalikkan fakta dan memalsukan semua fakta aslinya untuk menyerang para pahlawan Indonesia. Tapi kalau Jokowi memang benar ijazahnya palsu, tidak masalah. Siapapun yang dukung Suryo itu karena bela kebenaran. Tapi kalau Prabowo tetap membiarkan kasus ijazah Jokowi tak tuntas, rakyat curiga Prabowo melindungi Jokowi dari ijazahnya. Gue itu paling benci orang penipu, pembohong, perusakan hukum dan konstitusi. Rismon sekarang jadi tumbal Jokowi dulu. Seluruh rakyat yang dibohongi Jokowi harus diseret di pengadilan. Kalau pengadilan berani, tapi harus berani nyeret Jokowi. Jokowi seraja bohong, jangankan mau datang ke pengadilan, jujur saja dia tidak berani. Mana yang terbaik? Yang pertama bayar 550 M ke Termul, yang kedua tunjukkan jasa palsunya. Sebagai orang yang masih waras, saya sudah tahu percaya Rismon. Awas, Jokowi sudah mulai melakukan siasat pakainya PKI-nya dengan menutupi kasus inti jasa palsunya melalui tuduhan hoaks kepada orang lain. Seperti JK, AHY, 80 tahun usia NKRI. Mengapa, ada apa dan kenapa? Semakin banyak munculnya kebohongan dan penyebaran kegaduhan serta polemik masalah keadilan hukum yang dipermainkan penguasa, mempolitisasi hukum, lemahnya amanah dan rusaknya kepemimpinan, tidak sinkronnya UU dengan konstitusi, banyaknya pembunuhan, banyaknya korupsi, berlomba-lomba dalam kemewahan, mudah mengkriminalisasi pengkritik kebijakan. Tiap ganti presiden harga 3 bahan pokok tidak pernah turun, naik terus. Katanya semua badan beras, kenapa harga tidak turun malah naik? Sesungguhnya siapakah yang membuat negara RI ini belum terwujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Partai politik mana sih saat berkuasa telah berhasil mensejahterakan rakyat Indonesia? Faktanya sumber-sumber kekayaan alamnya banyak yang dikeruk, dikelola secara ilegal. Bermainnya para elit, rakyat tetap menanggung segala akibat bencana alam. Rismon atas momen itu bukan kebenaran, dia Termul baru. Dia mau ngomong apa, biarkan saja. Jadi omongannya nggak perlu ditanggapi. Saya sangat yakin bahwa ijazah Joko Widodo benar-benar palsu. Bukan hanya ijazah UGM saja yang palsu, tetapi ijazah SMA-nya juga palsu. Sudah nggak laku lagi isu ijazah Jokowi, sudah sepi, tema udah ganti kalah tenar dengan Timur Tengah, cecunguknya udah nggak ada yang mau bayar. Rismon jadi si komboyanang yang nggak jelas. Selagi Jokowi menang di alam dunia, nggak akan ketenteraman Indonesia. Ini adalah cara yang biasa dilakukan para pengikut Jokowi. Malah sekarang dibalikkan untuk menuduh kubu Roy. Cara-cara dia biadab itu merusak kehidupan bangsa. Risma menjadi tembal kebusukan si Jack dan geng. Seandainya terbukti palsu, apa sanksi seorang mantan presidennya? Jangan-jangan aman-aman saja. Kalau gitu nggak adil dong. Nggak bisa dipercaya apapun yang dikatakan sekarang karena sudah berbalik arah. Ini baru mantap Termul pasangan petarung dari timur. Jangan pernah ganggu Pak JK. Gang ijazah palsu. Tulisan judul meong. Emang yang menuduh Jokowi, coba cek adakah JKW sebut nama? Enggak kan? Termul bikin video hoax. Emang palsu ijazahnya Jokowi. Walaupun kebanyakan masalah tetap bisa selamat karena kebanyakan menyimpan uang untuk menyelamatkan diri. Tetapi uang itu dari mana ya? Berapa Bung Hersu? Rismon lulus S2 dari Universitas